Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yohan Adrian. Di sini kita akan belajar lagi mengenai managing file. Untuk materi yang pertama yaitu di sini kita akan memahami struktur direktori pada Linux. Untuk struktur direktorinya adalah seperti ini. Untuk yang direktori paling tinggi di Linux adalah slash atau yang biasa disebut dengan direktori root. Untuk direktori root ini merupakan direktori tertinggi yang ada pada Linux. Di atas direktori root ini tidak ada lagi sebuah direktori lainnya. Nah, di sini kita hanya akan memahami apa itu direktori home, direktori, dan apa itu direktori user. Untuk direktori user ini adalah sebuah direktori untuk menyimpan sebuah aplikasi yang sudah kita install. Contohnya seperti ini ketika di Windows adalah program file yang ada di data C, yaitu yang program file ini. Nah, untuk direktori home ini adalah direktori untuk melihat username yang kita miliki. Nah, karena di sini saya sudah membuat satu username, maka ketika kita membuka direktori home akan muncul username yang sudah saya buat. Dan ada satu lagi sebuah direktori yaitu direktori etc. Nah, direktori etc ini adalah direktori untuk menyimpan seluruh konfigurasi yang terjadi pada Linux teman-teman. Nah, di sini saya akan langsung saja buka di virtual mesin saya. Nah, saya menggunakan virtual mesin Debian QI. Saya akan perbesar terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman saya ingin membuka file saja. Nah, ini merupakan tampilan utama dari directory home. Nah, tadi sudah dibilang bahwa ketika membuka directory home akan menampilkan seluruh username yang sudah kita miliki. Nah, di sini tidak ada username. Untuk caranya yaitu teman-teman pilih yang other location, lalu pencet yang slash ini atau root ini. Nah, maka di sini akan terlihat sebuah directory home, maka kita akan pencet saja. Kita tunggu sebentar di sini. Nah, di sini sudah munculnya teman-teman sebuah user yang sudah saya buat. Nah, karena di sini saya hanya membuat satu, maka akan tertampil sebuah satu user. Nah, jika teman-teman sudah membuat 2 atau 3 user atau sampai beberapa user, maka akan tertampil seluruh di sini. Nah, untuk semua user ini akan terletak di directory home ini. Nah, untuk melihat parent directory ini, parent directory, teman-teman bisa klik yang titik 3, lalu klik properties. Nah, di sini akan tidak terlihat sebuah parent directory karena kita masih di directory, kita masih berada di directory root. Nah, untuk itu cara melihatnya kita buka lagi yang home ini. Nah, kita coba lihat parent directory-nya. Nah, di sini terlihat di directory root ya teman-teman. Karena kenapa tidak di tulisan directory home? Karena di sini kita sedang di dalam directory home root ya teman-teman. Maka di sini akan tertuliskan hanya tanda slash seperti ini atau root teman-teman. Nah, ketika kita membuka directory atau user yang sudah kita buat, di sini saya akan mencoba membukanya. Nah, maka kita cek
parent direktorinya. Nah, di sini tertuliskan /home/. Baik, di sini akan melanjutkan yang kedua, yaitu navigasi path. Nah, untuk navigasi path, navigasi path ini, yang pertama ada perintah cd. Nah, perintah cd ini perintah untuk masuk ke dalam sebuah directory. Nah, contohnya kita akan masuk ke sebuah directory home. Nah, maka kita akan menggunakan perintah cd ini. Nah, yang kedua yaitu perintah bwd. Nah, perintah bwd ini untuk mengetahui kita sekarang berada di sebuah directory mana. Nah, contohnya seperti ini. Ketika teman-teman membuka sebuah Linux CLI, lalu teman-teman membuka directory home-nya root. Nah, ketika teman-teman meninggalkan sebuah direktorinya lagi tadi, meninggalkan 1-2 jam, mungkin teman-teman akan lupa. Nah, ketika teman-teman membuka direktorinya lagi, nah teman-teman ini nggak tahu direktorinya sedang berada di direktori mana. Nah, teman-teman bisa menggunakan perintah bwd untuk mengetahui kita ini sedang berada di direktori mana. Nah, yang ketiga yaitu perintah ls. Perintah ls ini untuk memperlihatkan atau menampilkan seluruh file-file atau isi dari seluruh direktori. Nah, kita akan langsung buka ke Debian-nya saja di sini. Nah, di sini untuk desktop, untuk membuka root ini tinggal klik yang other location, lalu klik yang /. Nah, ketika di CLI, teman-teman harus mengetikkan perintah su, lalu masukkan password root teman-teman, lalu enter. Nah, di sini maka sudah berhasil berada di directory root. Nah, ketika kita ingin mengecek posisi kita di mana, maka bisa ketikkan perintah pwd, lalu klik enter. Nah, di sini akan tertuliskan /home/Johan Adrian. Nah, ketika kita ingin membuka sebuah directory di desktop, maka kita tinggal pencet saja. Contoh, kita akan membuka directory home. Kita tinggal klik saja, kita maka akan bisa langsung mengopennya. Nah, ketika di CLI kita harus mengetikkan perintah cd lalu spasi /home. Kita enter. Nah, di sini sudah berhasil masuk di directory home. Nah, kita akan coba cek dengan perintah bwd apakah. Nah, di sini akan tertuliskan /home. Lalu kita akan coba masuk ke directory lainnya, seperti di sini contoh di desktop. Kita coba akan masuk ke directory root. Nah, kita akan masuk, kita open terlebih dahulu. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan password rootnya. Nah, di sini maka sudah berhasil di desktop sebuah directory rootnya. Nah, ketika di CLI kita harus mengetikkan perintah cd/root. Nah, kita cek pwd. Nah, kita berhasil masuk di directory rootnya. Nah, kita coba ketikkan perintah ls untuk menampilkan seluruh filenya. Nah, karena di sini folder rootnya tidak ada sebuah file di dalamnya atau folder is empty, maka ketika kita ketikkan perintah ls tidak ada file yang muncul. Nah, kita coba akan
keluar ke home rootnya. Nah, caranya kita tekan cd spasi slash, kita enter. Nah, kita sudah berhasil keluar di root teman-teman. Nah, di sini kita coba akan ketikkan perintah ls, lalu kita enter. Nah, di sini maka akan muncul seluruh file yang ada di root kita. Nah, di sini contohnya seperti ini. Nah, di sini ada sebuah directory bin, boot, dev, etc, home, dan lain-lain. Nah, di sini di CLI juga tertuliskan bin, etc, seperti ini dan lain-lain. Selanjutnya kita akan melanjutkan apa itu absolute path dengan relative path. Nah, jadi seperti ini. Untuk absolute path merupakan perintah yang memasukkan nama direktori yang diawali dengan tanda slash atau tanda root. Nah, sedangkan relative path ini tidak diawali dengan tanda root ya teman-teman. Nah, jadi gampangnya seperti ini. Nah, ketika kita sedang berada di directory home, kita akan masuk ke directory bin atau lib ini, maka kita harus menggunakan yang absolute path atau yang diawali dengan tanda root teman-teman. Nah, kecuali ketika kita sudah berada di user, kita ingin masuk ke bin atau lib, maka kita tinggal mengetikkan perintah cd, lalu ketikkan direktori yang ingin kita masuk, lalu enter. Nah, ketika kita di home ini, maka kita harus awali dengan tanda root atau tanda slash ini teman-teman. Nah, kita contohkan saja. Nah, di sini saya akan keluar terlebih dahulu. Di sini kita, ketika teman-teman membuka file di Linux, maka akan tertampil file pertama seperti ini. Kita coba ketik ls. Nah, maka isinya akan sama seperti di file di sini teman-teman. Nah, di sini isinya yaitu desktop, dokumen, download, dan lain-lain sama teman-teman. Nah, di sini saya akan coba masuk ke dalam rootnya teman-teman. Nah, di sini saya di CLI juga, saya akan masuk dalam rootnya. Nah, di sini sudah berhasil masuk ke dalam root. Nah, di sini saya akan mencoba masuk ke etc, atau saya akan masuk ke dalam Apache 2 ini dengan menggunakan absolute path. Nah, caranya teman-teman bisa ketikkan cd lalu slash tadi etc slash apache 2, kita klik enter. Nah, di sini kita ketikkan perintah bwd. Nah, di sini kita sudah berada di dalam Apache 2. Di sini tertuliskan sebuah slash etc slash apache 2. Nah, di sini kita akan coba keluar terlebih dahulu dengan ketikan cd slash lalu enter. Nah, coba kita akan ketikan cd langsung Apache 2, apakah bisa? Nah, di sini tidak bisa karena langsung melompat ke Apache, tidak masuk ke etc terlebih dahulu. Nah, untuk itu caranya menggunakan relative path, yaitu kita harus masuk ke dalam etc-nya terlebih dahulu dengan mengetikkan cd etc, kita klik enter. Lalu ketika sudah di dalam etc, lalu kita ketikkan cd apache 2. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam Apache 2. Nah, ini perbedaan dari
absolute path atau dengan relative path. Nah, jadi gampangnya seperti ini. Ketika menggunakan absolute path ini, maka kita tidak bisa langsung melompat dari home ke dalam bin. Kita harus menggunakan sebuah tanda root terlebih dahulu, berbeda dengan user yang bisa langsung masuk ke dalam bin ya teman-teman. Untuk materi yang selanjutnya yaitu spesial karakter. Nah, di sini kita akan belajar memahami spesial karakter yang ada di eh, virtual machine CLI teman-teman. Ini tepatnya Linux CLI. Di sini saya dulu. Nah, di sini saya exit terlebih dahulu teman-teman. Kita clear agar tidak ribet. Nah, di sini untuk yang awal ini merupakan tanda lengkung seperti ini teman-teman. Nah, tanda lengkung seperti ini biasanya ada di sebelah angka 1 di keyboard laptop atau komputer teman-teman. Nah, tanda seperti ini menjelaskan bahwa kita itu sedang berada di directory home. Nah, di sini saya akan coba di root terlebih dahulu teman-teman. Nah, untuk di root di sini tidak ada tanda lengkung seperti ini teman-teman. Karena apa? Karena directory home itu bukan berada di /home/user. Directory home-nya root itu berada di cd root. Nah, ketika kita enter, nah di sini maka kita sudah masuk ke dalam directory root-nya teman-teman, directory home root teman-teman. Sudah ada tanda lengkung seperti ini. Kita exit terlebih dahulu. Nah, untuk yang kedua yaitu ketika kita menemukan tanda dolar seperti ini teman-teman. Nah, tanda dolar seperti ini kita tandanya berada di sebuah hak biasa atau sebuah hak akses biasa. Nah, kita berarti hanya bisa melakukan perintah-perintah yang secara biasa saja. Nah, ketika kita masuk ke dalam sebuah root, maka tandanya akan berubah seperti ini, tanda pagar teman-teman. Nah, tanda pagar ini tandanya kita memiliki hak akses yang paling atas atau hak akses root. Di sini kita bisa mengakses apa saja selama kita berada di hak akses root. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada spesial karakter titik. Nah, spesial karakter titik ini kita akan keluar terlebih dahulu. Nah, fungsinya yaitu untuk menampilkan sebuah isi file dari sebuah directory yang sekarang. Contoh di sini saya akan ketikkan ls titik, maka akan muncul file-file yang ada di dalam directory home kita ya teman-teman. Contohnya seperti desktop, dokumen. Nah, ketika kita masuk ke dalam root, kita ketikkan sebentar terlebih dahulu. Kita coba ketikkan ls titik, maka tidak ada apa-apa. Coba kita akan cd slash. Nah, di sini kita ketikkan ls titik, maka akan muncul sebuah directory bin, etc, boot home, dan lain-lain. Nah, untuk yang ketiga yaitu kita ada spesial karakter titik 2, yaitu untuk menampilkan sebuah directory sebelumnya dari directory yang sekarang kita buka. Coba kita praktekkan di sini. Kita akan masuk ke dalam directory etc terlebih dahulu. Nah, sebentar. Oh iya.
kita akan masuk ke Apache ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah berada di dalam Apache 2. Ketika kita ketikkan cd titik 2, maka kita akan masuk ke dalam etc teman-teman. Selanjutnya yaitu kita akan membuat file dengan perintah touch. Nah, di sini kita akan keluar terlebih dahulu, lalu clear, tidak mengganggu. Nah, di sini saya akan coba buka filenya teman-teman. Nah, ketika di sini di home direktorinya akan muncul desktop dokumen download. Nah, di sini kita akan ketikkan ls terlebih dahulu. Nah, di sini muncul yang sama seperti di atas. Kita akan geser kiri agar kanan agar terlihat teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba membuat sebuah file dengan perintah touch ya teman-teman. Kita buat file semisal 123.txt. Di sini kita enter. Nah, maka di home directory ini akan muncul sebuah file yang sudah kita buat dengan perintah touch ya teman-teman. Kita akan coba buat satu lagi. Kita contohnya touch test.txt, kita enter. Nah, maka akan muncul di sini. Nah, kita akan coba kita hapus yang test.txt ini. Nah, di sini kita akan coba dengan perintah ls. Maka di sini pun file yang test.txt tidak ada, sudah terhapus. Nah, saya akan mencoba membuat file dengan perintah touch, lalu menggunakan absolute path yang sudah saya jelaskan di video tadi. Nah, contohnya seperti ini. Saya akan membuat sebuah file di dalam dokumen tetapi di CLI ini teman-teman, dengan menggunakan absolute path. Nah, caranya yaitu kita ketikkan touch spasi dokumen slash nama file yang mau kita buat. Contohnya kita buat text.txt. Nah, untuk membuat file seperti ini maka kita tidak perlu masuk ke dalam direktori dokumen terlebih dahulu ya teman-teman. Kita coba klik enter, lalu kita buka yang dokumennya apakah ada di dalamnya. Nah, di sini sudah ada di dalam direktori dokumennya sebuah file yang sudah kita buat dengan perintah touch, lalu kita gabungkan dengan absolute path teman-teman. Kita akan coba hapus di sini. Nah, kita akan ketikkan perintah ls dokumen slash apakah ada sebuah file yang sudah kita buat tadi. Di sini kan kita sudah hapus. Nah, maka tidak akan tertampil sebuah file yang tadi kita buat karena sudah kita hapus teman-teman. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu perintah ls advance. Nah, perintah ls advance ini berbeda dengan perintah ls biasa. Nah, untuk perintah ls seperti biasa hanya menampilkan sebuah file di dalam direktori. Nah, untuk advance ini, ls advance ini berfungsi untuk menampilkan sebuah isi dari direktori itu lebih detail lagi. Nah, di sini saya akan praktekkan di Debian. Nah, di sini akan ada beberapa huruf atau kata di setelah ls ya teman-teman. Nah, saya akan login terlebih dahulu. Saya perbesar. Nah, sudah. Nah, teman-teman tinggal buka Debiannya terlebih dahulu. CLI bisa, GUI tapi harus pakai terminal. Nah, di sini saya ketikkan ls. Nah, ketika ls biasa, maka teman-teman hanya akan muncul sebuah file dan direktori. Nah, di sini ada file 123.txt yang sudah saya buat. Nah, ketika saya mengetikkan ls-a di sini,
adalah fungsi dari menampilkan seluruh isi dari directory, yaitu hidden file ya teman-teman, atau file tersembunyi di dalam sebuah directory. Nah, file tersembunyi ini ditandai dengan adanya tanda titik di awal nama sebuah file tersebut, teman-teman. Ketika bukan hidden file, maka tidak ada tanda titik seperti ini, teman-teman. Nah, ada satu lagi, yaitu ls min l. Nah, fungsinya untuk melihat lebih detail sebuah isi dari sebuah directory, teman-teman. Nah, ketika kita enter, nah maka di sini akan muncul sebuah detail yang seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada sebuah directory desktop, yaitu saya membuatnya sekitar tanggal 18 September, teman-teman. Nah, karena di sini saya tidak pernah membuka directory desktop ini, maka tanggalnya tidak akan berubah. Nah, mengapa dokumen ini tanggalnya 24 sendiri? Karena saya kemarin pas tanggal 24 sudah membuka sebuah folder dokumen ini, teman-teman. Nah, dari dua perintah di atas, kita bisa mencoba menggabungkan perintahnya dengan cara ketikkan ls lalu min la. Nah, fungsinya untuk apa? Kita enter terlebih dahulu. Nah, fungsi dari ls min la ini untuk menampilkan sebuah hidden file dan detail dari file tersebut, teman-teman. Contohnya seperti ini. Di sini tertampil sebuah hidden file, yaitu .config atau .ch. Hidden file ini seperti tadi yang saya katakan, yaitu ditandai dengan adanya tanda titik sebelum nama dari sebuah file tersebut. Nah, di sini juga tertampil sebuah detail dari file itu sendiri, teman-teman. Contohnya seperti tanggal dibuatnya kapan atau tanggal terakhir dibuatnya kapan. Kita lanjutkan saja di materi selanjutnya, yaitu membuat directory dengan perintah mkdir. Nah, ketika kemarin kita ingin membuat file, yaitu perintahnya dengan touch. Nah, ketika membuat directory, yaitu dengan perintah mkdir. Teman-teman tidak bisa ketika membuat file dengan perintah mkdir. Nah, sebaliknya juga ketika teman-teman ingin membuat directory, teman-teman tidak bisa menggunakan perintah touch. Di sini kita akan praktekkan langsung saja. Nah, contohnya seperti ini. Saya akan membuat file mkdir dengan nama kita namain dir1. Kita enter. Tidak ada error, teman-teman. Kita coba ls. Nah, di sini muncul sebuah directory dir1 yang baru saja kita buat. Nah, kita akan coba masuk ke dalam directory dir1 dengan ketikan cd dir1. Kita enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam directory dir1, teman-teman. Ketika kita ls, maka di dalamnya tidak terdapat isi dari directory dir1 karena tidak ada isinya, belum saya isi. Nah, kita coba keluar dengan perintah cd2. Nah, kita sudah kembali ke directory home. Nah, di sini kita akan mencoba membuat directory di dalam sebuah directory. Contohnya seperti ini. Kita membuat directory 1, tapi di dalamnya ada directory 2, dan di dalam directory 2 lagi ada directory 3. Nah, contohnya seperti ini. Kita membuat sebuah file, yaitu mkdir. Kita beri nama halo1. Kita klik enter. Lalu kita, untuk mempercepat, kita bisa klik arah panah atas, lalu slash halo2. Kita enter. Lalu klikan lagi panah atas slash halo3. Nah, kita akan coba ls, teman-teman. ls. Nah, di sini sudah ada sebuah directory halo1. Kita akan coba masuk ke dalam directory halo1, teman-teman.
kita sudah masuk, coba kita ls, maka akan terlihat halo2. Di sini kita akan masuk ke dalam direktori halo2 dengan cara cd halo2, lalu kita enter. Nah, di sini kita ls teman-teman, apakah ada halo3? Nah, di sini sudah tampil halo3. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam halo3, ketikkan cd halo3, kita enter. Nah, ketika di halo3 kita ls, maka tidak ada apa-apa karena di dalam halo3 tidak terisi sebuah direktori atau file lainnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat apa perbedaan dari sebuah direktori atau file biasa dengan cara ketikkan ls min la. Nah, teman-teman, di sini kita coba keluar terlebih dahulu dengan cara cd 2. Nah, di sini sudah di direktori home ya teman-teman. Kita coba ketikkan ls min l. Nah, di sini sudah terlihat ya perbedaan sebuah file biasa dengan direktori. Nah, sebuah direktori diawali dengan huruf abjad yaitu D. Nah, ketika file biasa itu tidak diawali dengan huruf abjad D, melainkan diawali dengan tanda seperti ini. Nah, sudah jelaskan teman-teman perbedaannya. Selanjutnya di sini akan melanjutkan materi, yaitu perintah cp atau copy teman-teman. Nah, perintah cp ini untuk mengcopy sebuah file atau direktori yang ada di Linux CLI teman-teman. cp ini singkatan dari copy. Nah, di sini akan langsung dipraktekkan saja. Nah, di sini saya membuka terminal dan file ya teman-teman. Nah, ketika di desktop teman-teman ingin mengcopy sebuah file, teman-teman bisa blok terlebih dahulu, lalu klik kanan dan copy. Nah, ketika ingin mempastenya, teman-teman bisa pilih direktori mana yang ingin teman-teman taruh sebuah file yang sudah teman-teman copy terlebih tadi. Kita tinggal klik yang paste. Nah, di sini sudah berhasil keduanya tercopy atau terpindah di direktori home teman-teman yang tadinya ada di dalam dokumen. Di sini saya akan hapus terlebih dulu. Kita hapus terlebih dahulu teman-teman. Nah, ketika di dalam CLI teman-teman ingin mengcopy, teman-teman bisa ketikkan perintah cp, lalu dokumen slash nama tadi yang sudah dibuat filenya, yaitu halo1.txt ke file tujuannya, yaitu di sini saya akan menempelkan di home directory saja, yaitu dengan cara /home/user kita, yaitu Adrian teman-teman. Nah, kita akan sebelumnya kita akan cek terlebih dahulu kita sedang berada di mana teman-teman. Klik enter. Nah, di sini saya berada di home ya teman-teman. Ketika ingin mengkopinya seperti tadi, kita ketikkan dokumen, lalu slash, kita ketikkan file yang akan kita copy, yaitu halo1.txt, lalu spasi /home/username kita ya teman-teman. Nah, kenapa /home/username? Karena saya akan mengopinya di directory home. Nah, kita coba enter, lalu kita akan ls. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman yang sebuah file yang sudah kita copy terlebih dahulu, dan di desktopnya juga sudah terlihat ya filenya teman-teman. Nah, kita akan coba copy yang file halo2.txt. Sama caranya, kita bisa menggunakan tanda arah atas. Nah, seperti ini. Kita tinggal ganti saja di sini. Kita klik enter, lalu kita ls. Nah, maka sudah terlihat halo.txt teman-teman di sini. Nah, ketika kita akan mencoba mengkopinya langsung di dalam
Coba kita akan membuat file terlebih dahulu teman-teman. Tekan touch, semisal a.txt dan b.txt, c.txt. Nah, kita enter, kita ls terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman file seperti ini. Nah, ketika kita akan mengopinya, kita harus kita akan coba copy 3 file langsung tersebut ya teman-teman. Kita akan pindahkan ke dalam direktori halo1 teman-teman. Nah, di sini direktori ke dalam kita coba ke dalam sebuah public teman-teman. Kita download saja. Kita open terlebih dahulu. Nah, di sini kan tidak ada sebuah itu. Nah, teman, kita bisa copy dengan cara cp a.txt spasi b.txt c.txt lalu spasi, kita membuat atau menuliskan tujuan di mana kita akan menempelkan sebuah file tadi yang sudah kita copy dengan cara download / karena di sini saya akan memindahkan ke dalam folder download teman-teman. Kita enter. Nah, kita ls folder download teman-teman. Nah, salah. Kita ulangi. Nah, maka akan muncul folder file yang sudah kita copy tadi teman-teman. Maka di desktop juga akan muncul seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman ingin mengopi sebuah direktori, semisal di sini saya mempunyai direktori halo1. Nah, di dalamnya itu ada direktori halo2. Nah, saya akan mengopi direktori halo2, saya akan mengopikannya di direktori home ini teman-teman. Nah, dengan cara kita cp. Nah, untuk mengopi file atau mengopi direktori ini, teman-teman bisa tambahkan -r, lalu halo1 / nama direktori yang akan kita copy, yaitu halo2, lalu kita akan memberi tujuan kita akan mengopinya kemana, lalu /home, karena di sini saya akan mengopinya ke direktori home, maka saya akan menuliskan /home/user. Kita enter, kita coba ls teman-teman. Nah, di sini maka direktori halo2 akan muncul di dalam tampilan direktori home teman-teman. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu kita akan membahas tentang perintah mv. Nah, apa itu perintah mv? Perintah mv itu merupakan singkatan dari move ya teman-teman. mv ini bisa digunakan untuk merename sebuah direktori atau file, biasa disebut, atau biasa teman-teman untuk mengubah nama dari sebuah direktori atau file. Nah, mv juga bisa digunakan untuk memindahkan sebuah file teman-teman. Nah, di sini saya akan praktekkan langsung saja. Nah, untuk mengubah nama filenya, kita di sini akan mencoba mengubah nama file halo.txt menjadi permisi.txt teman-teman. Kita mencoba di sini dengan ketikan perintah mv, lalu masukkan nama file yang akan diubah, lalu spasi. Di sini ketikkan nama file baru yang akan digunakan ya teman-teman. Kita klik enter. Nah, maka di sini di desktop akan berubah permisi.txt teman-teman. Nah, ketika saya di sini ls, maka filenya juga bernama permisi.txt teman-teman. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan mv untuk memindahkan sebuah file teman-teman. Nah, di sini saya akan memindahkan file di dalam dokumen, yaitu halo2.txt ke dalam home directory teman-teman. Nah, dengan cara teman-teman bisa ketikkan mv, lalu ketikkan dulu terlebih dahulu documents, karena filenya terletak di dalam documents.
atau tempat awal filenya terletak, lalu teman-teman bisa ketikkan nama filenya yang akan dipindah, lalu teman-teman spasi ketikkan tempat tujuan teman-teman akan memindahkan file tersebut. Karena saya di sini akan memindahkan ke home directory, maka saya ketikkan /home/username. Atau bisa mempermudahnya, teman-teman bisa ketikkan tanda titik saja di sini lalu enter. Nah, di sini maka otomatis di dalam dokumen file halo2-nya sudah berpindah ke home directory di sini, teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan membahas pembahasan terakhir, yaitu perintah rm. Nah, perintah rm ini tersendiri, yaitu rm merupakan singkatan dari remove ya, teman-teman. Remove digunakan untuk menghapus sebuah file dan bisa digunakan juga untuk menghapus sebuah directory, tapi menggunakan rmdir, teman-teman. Nah, di sini kita akan langsung saja praktekkan. Di sini saya clear terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan mencoba menghapus sebuah file halo.txt, teman-teman. Kita akan mencoba menghapus file halo.txt dengan cara rm spasi halo.txt. rm ini merupakan perintah, halo.txt ini merupakan nama file yang ingin kita hapus. Nah, di sini maka di desktop maka otomatis akan hilang, teman-teman, filenya karena sudah dihapus. Kita ls apakah masih ada. Nah, di sini sudah terhapus ya, teman-teman, halonya. Nah, di sini saya akan mempraktekkan ketika menghapus file dengan nama halo 1 sampai berapa. Nah, di sini kita akan mempraktekannya. Misal kita membuat filenya di sini, teman-teman, dengan perintah touch1.txt lalu spasi 2.txt spasi 3.txt, kita enter. Nah, di sini sudah ada filenya. Nah, ketika ingin menghapus semua, teman-teman tinggal ketikkan rm lalu ketikkan bintang di sini, bintang lalu ketikkan txt, teman-teman. Nah, di sini kita enter saja. Nah, maka file yang 1.txt, 2.txt, 3.txt akan hilang semua, teman-teman, karena sudah di remove. Kita ls. Nah, sudah, teman-teman. Nah, di sini saya akan praktekkan rm untuk remove sebuah file directory, teman-teman. Di sini saya akan menghapus directory dir1, teman-teman. Maka teman-teman bisa gunakan perintah rmdir lalu dir1. Kita klik enter. Nah, maka dir1 sudah hilang, teman-teman. Kita coba ls. Nah, sudah terhapus, teman-teman. Nah, di sini kita akan mencoba menghapus directory halo2. Tapi di sini directory halo2 ini sudah terisi sebuah directory halo3. Nah, apakah kita bisa menghapusnya? Kita akan coba terlebih dahulu di sini rmdir berapa dir halo2 lalu kita enter. Nah, di sini tidak bisa meremove-nya karena directory halo2 ini terisi sebuah directory 3, teman-teman. Nah, caranya untuk menghapusnya, teman-teman bisa menggunakan, kita bisa menghapusnya terlebih dahulu yang directory 3, teman-teman. Caranya yaitu rmdir halo2 / halo3. Nah, di sini berarti kita menghapus halo3 ya, teman-teman. Kita enter lalu kita cek halo2 apakah masih ada isinya. Nah, di sini sudah tidak ada isinya. Nah, berarti di sini kita sudah bisa menghapus yang halo2 ya, teman-teman. Salah, teman-teman. Kita coba ketik rmdir halo2. Nah, maka halo2 sudah berhasil terhapus, teman-teman. Jadi kesimpulannya, ketika ada directory yang berisi atau di dalamnya ada file atau directory lain, maka file itu tidak dapat dihapus, teman-teman. Mungkin materi yang dapat saya sampaikan sekian dari saya.